Halo semuanya, kembali lagi di Jangan Kreatif. Nah, kali ini kita agak beda nih. Kenapa bedanya? Karena saya yang sebagai hostnya. Nah, kalau teman-teman lihat di atas, tadi udah di mana? Pasti udah tahu kan? Nah, kita lagi di Solo. Bukan kita sih, saya. Saya kebetulan lagi berkunjung ke Solo nih. Nah, kebetulan di Solo ini juga ada media networknya dari Promedia. Nah, mumpung di Solo, kita sempatkan untuk bertemu media networknya Promedia, yaitu dengan Mbak Astri Fauzia. Yeay. Nah, Mbak Astri ini sudah berapa lama nih jadi media networknya Promedia? Kalau jadi media Promedia aku udah 2 tahun dari September 2022. Oke. Sebelumnya Mbak panggilannya siapa Mbak? Teman-teman bisa panggil aku Zia. Oke. Mbak Zia ini asli Solo? Asli Solo. Oke. Asli Solo teman-teman. Jadi hari ini makasih ya Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Tadi udah ngajak kulineran. Kita tadi makan apa Mbak? Salat Solo. Makanan ya, wajib kalau teman-teman main ke Solo. Betul. Jadi saya sebenarnya belum pernah nyobain salat Solo nih. Tadi udah diajakin kulineran sama Mbak Zia. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai ya Mbak ya. Santai aja. Padahal saya juga deg-degan nih. Kita ngobrol-ngobrol santai soal mungkin banyak teman-teman di sini juga yang belum tahu sih apa sih media network ini tuh apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan dikit Mbak, apa sih media network ini? Oke, media network itu adalah salah satu divisi di PT Promedia Teknologi Indonesia, yang mana perusahaan teknologi gitu ya yang bermitra mendampingi teman-teman media online di seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, divisi media network ini yang langsung bersinggungan dengan teman-teman redaksi di media online tersebut, salah satunya About Malang kayak gitu. Jadi mulai dari redaksional, terus juga konten, terus juga terkait dengan penulisan, terus juga pelatihan. Nah, itu teman-teman dari media network nih yang akan membantu memberikan insight, memberikan insight, memberikan pelatihan, juga pendampingan untuk teman-teman mitra media-media online yang sudah bermitra dan bekerja sama dengan Promedia. Gitu. Nah, sebelum jadi media network ini, Mbak Zia pernah kerja di mana sih? Bisa dijelaskan dikit ya? Oke, untuk banyak juga nggak apa-apa sih. Di media online atau di dunia media gitu ya. Aku sebenarnya baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Awal ketertarikannya itu mungkin dari SMP ya. SMP itu aku suka ikut-ikut kayak bikin mading, terus juga nulis-nulis tuh aku suka kayak gitu. Diawali tentunya dari suka baca. Betul. Nah, suka baca pasti nanti suka baca belum tentu suka nulis, tapi suka nulis pasti suka baca, iya kan? Iya, betul. Nah, dari SMP itu terus aku SMA ikut ke majalah sekolah. Majalah sekolah berarti kan media cetak gitu ya, yang walaupun tayangnya cuma 1 semester sekali, tapi kan tetap ngerasain yang namanya gimana nulis untuk media cetak seperti itu. Nah, dari bekal itu aku tertarik nih untuk melanjutkan kuliah di bidang berita juga, ilmu komunikasi di Sekolah Tinggi Multimedia di Jogja. Terus di situ tuh aku ambil jurusan untuk produksi media, produksi pemberitaan. Jadi memang straight fokus ke berita seperti itu. Nah, setelah lulus dari situ aku coba-coba cari pekerjaan. Dan tempat belajarku pertama setelah kuliah itu ada di Tribun News, di Tribun Style tepatnya. Oke. Nah, di Tribun Style ini Mbak Zia sebagai apa? Oke, di Tribun Style waktu itu tentu kita mulai dari bawah gitu ya, betul. Sebagai reporter kayak gitu. Kita mulai dari reporter yang nulis itu masih diedit sama editor gitu ya, masih harus diawasin sama editor. Masih banyak banget terima masukan-masukan dari teman-teman editor yang merupakan senior aku kayak gitu. Nah, setelah itu
lama-lama setelah dilihat oh ternyata cukup oke nih cara penulisannya, lama-lama kita dikasih akses untuk publish sendiri. Kayak gitu. Jadi memang tahapan karirnya untuk penulis biasanya seperti itu. Dan aku di Tribun tuh 2017 sampai 2020, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah, ketika jadi reporter nih, itu Mbak Zia nulis berapa artikel waktu itu? Kalau untuk target harian gitu ya, target harian aku waktu itu ditargetkan untuk nulis 12 artikel sehari. Wah, 12 lumayan ya. Itu lumayan banget, Iya. apalagi buat apa ya? Pemula juga ya. Pemula, walaupun memang kayaknya udah biasa nulis gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya nulis untuk tugas sekolah, tugas kuliah sama untuk profesionalisme sebagai media tentu beda kayak gitu. Jadi tetap ada pressure-nya. Tapi tetap harus kita bawa fun aja, kita bawa enjoy aja supaya nulisnya juga tetap dengan senang hati. Itu yang penting sih kalau menurutku. Oke. Kemudian apa sih yang membuat Mbak Zia ini tertarik dengan Promedia? Oke. Dari Tribun itu kan kita tuh kayak nulis artikel by social media. Dari social media kan kita nggak ada lawan arah nih, nggak ada interaksi dua pihak, cuma satu. Aku ke medsos, terus dari medsos itu aku olah kata-katanya, kalimatnya, informasinya, aku jadikan sebuah artikel atau berita, aku kasih ke editor, udah gitu aja. Kayak gitu. Aku ngerasa kayak kok nggak berkembang ya, kayak gitu. Jadi begitu melihat ada Promedia, sebuah perusahaan teknologi yang bekerja sama dengan beberapa media online, itu kayak ngelihat ada ini kayaknya sesuatu yang baru, nggak cuman aku cari di sosmed aja, tapi aku ketemu dengan berinteraksi gitu ya, berinteraksi dengan orang-orang, teman-teman redaksi dari berbagai media yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi ada pengen men-challenge diri sendiri. Sebelumnya kira-kira udah berapa lama ya Mbak dampingi Buat Malang? Setahun Malang setahun lebih, 1,5 kali ya? Iya, kayaknya udah lama juga sih ya. Lumayan lama kan? Iya betul. Kemudian ini Mbak, tantangan sebagai media teknologi apa sih? Tantangan sebagai media network, semua kerjaan pasti ada tantangan ya. Betul. Kalau tantangan sebagai media network tuh kayak lebih gimana cara kita menyampaikan update informasi ke berbagai kalangan. Kayak gitu kan, kita ketemunya sama banyak orang nih. Cara penyampaian bahasanya tentu harus beda. Misal kita harus menyesuaikan dengan audiensnya. Kayak misalnya kayak ke About Malang, Mbak Cynthia sama Mas Arvendo kan mungkin usianya nggak jauh nih dari aku. Dengan bahasa yang santai juga bisa masuk gitu ya. Ataupun misalnya saat memberikan pelatihan ke calon content creator, anak-anaknya pasti usianya jauh lebih muda, yang masih kuliah masih ada, fresh graduate juga ada. Tentu cara penyampaian bahasanya juga berbeda gitu ya, lebih santai lagi, menggunakan bahasa-bahasa yang lebih familiar sama mereka. Tentu juga jadi hal yang beda, tantangannya di situ. Dan juga kalau misalnya ke teman-teman yang jauh lebih senior, udah puluhan tahun di media cetak, pengen migrasi ke media online, itu kan kita juga harus ngasih insight, Pak, ternyata cara penulisan di media online dan cetak itu beda, jadi harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Walaupun mungkin kadang nggak bisa cukup sekali dua kali kita kasih tahu atau kita sampaikan, paparkan gitu ya bedanya, tapi harus beberapa kali. Tapi ya itu memang jadi tantangan, gimana sih biar informasi yang mau aku sampaikan ini nyampe ke mereka, dan mereka bisa, teman-teman mitra ini bisa menerapkan untuk media online-nya mereka supaya bisa jauh lebih berkembang lagi. Oke, betul. Nah, selama mendampingi Buat Malang nih, apa sih Mbak kira-kira Buat Malang ini progresnya sejauh apa sih? Maksudnya ya kita ngalamin lah ya naik turunnya pasti ya gitu. Menurut Mbak Zia gimana? Oke, kalau untuk Buat Malang itu sebenarnya dari sisi traffic naik turun pasti. Semua media pasti mengalami yang namanya naik turun traffic kayak gitu, karena kita masih sangat bergantung sama Google gitu ya. Terus kalau tapi About Malang tuh inovasinya banyak, mulai dari sosial medianya dijalanin gitu ya. Terus juga sekarang nih bikin jagongan kreatif, itu kan juga salah satu upaya untuk brandnya About Malang ini makin
sasaran audiensnya makin luas gitu ya kan. Tentu orang yang suka baca sama orang yang suka nonton video beda. Makanya di sini inovasi-inovasi dari Buat Malang tuh sebenarnya cukup oke untuk mengembangkan media online-nya, bukan cuman melalui media tulis, media online gitu ya, tapi informasinya juga bisa disampaikan secara audiovisual seperti ini maupun lewat medsosnya. Ya karena semua ini juga dorongan dari Permedia juga ya Mbak, untuk nanti kan kita juga awalnya Buat Malang itu juga ya media kecil ya, siapa sih yang kenal Buat Malang gitu ya kan, kemudian terus dari dorongan dari Permedia, ini harus medsosnya harus jalan, harus YouTube-nya harus jalankan dan lain-lain, itu akhirnya yang membuat kami kita bisa gitu, karena kan ya alhamdulillahnya mungkin di Malang sendiri udah banyak ya Mbak, istilahnya udah mulailah Buat Malang, Buat Malang ya gitu, udah mulai kayak gitu gitu loh Mbak, notice ya, nama brandnya udah mulai kelihatan. Iya benar gitu sih. Oke, untuk selanjutnya, dulu kan gini Mbak, SEO kan kalau dulu kan pernah diajarin, jadi jujur saya itu juga belajar SEO-nya dari Permedia nih. Dulu dibimbing buat SEO itu seperti gimana sih, buat biar ranking artikel kita di halaman pertama itu seperti apa, dulu tuh sebenarnya dari Permedia. Nah kalau dulu itu kan sempet ya kalau SEO itu harus ada di paragraf 1, 2, 3 nih. Nah untuk sekarang tuh seperti apa sih Mbak? Ilmu SEO itu memang selalu berkembang gitu ya, teman-teman menyesuaikan, mengikuti dengan algoritma Google yang setiap tahun tuh pasti ada update algoritma, ada update informasi dari Google yang mau nggak mau gitu ya kita ikutin, karena Google masih jadi salah satu platform yang paling besar gitu ya untuk media menyalurkan informasinya, karena sekarang kita pun gitu ya kalau mencari informasi pasti lewat Google gitu kan. Nah makanya Google masih jadi salah satu wadah kita untuk menyebarkan informasi, salah satunya dengan SEO tadi. Makanya SEO itu akan selalu berkembang, dan juga insya Allah dari Permedia akan selalu mengupdate apa aja update algoritma dari Google, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diubah semisalnya ada perubahan-perubahan yang diminta dari si Google ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu update terbaru dari Google, join sama Permedia aja. Iya benar teman-teman. Jadi selama Buat Malang ini bermitra dengan Permedia, memang kita diajarin mulai dari A sampai Z. Jadi nol, dari kita benar-benar nggak tahu nih gimana cara ngelola media, karena kan kami kan masih muda-muda ya gitu. Jadi kita tuh masih belum punya banyak pengalaman lah buat mengelola media yang benar tuh seperti apa gitu, termasuk kayak proses bisnisnya juga kita juga diajari, dimentorin, ini harus kita lakukan ini kayak gitu. Jadi sangat worth it banget buat gabung Permedia gitu. Nah lanjut, tadi kan udah bahas SEO, kemudian soal AI nih Mbak, ini kan AI kan gencar banget ya, rame banget ya nih. Apalagi kalau kita bukan AI, kita nulis cuman paling 5 menit nggak sampai sih Mbak, nggak sampai 2 menit, 1 menit mungkin udah jadi satu artikel. Dan kita kan juga dalam sehari tuh dengan menggunakan AI bisa banyak artikel nih. Menurut pandangan Mbak Zia gimana sih AI ini? AI itu emang salah satu teknologi baru gitu ya yang akan sangat membantu kita gitu ya sebagai pencari informasi untuk menyampaikan informasi baru kepada pembaca. Itu sangat berguna. Cuman juga kita nggak bisa mentah-mentah 100% menggunakan hasil AI itu untuk jadi tulisan atau artikel yang langsung kita tayangkan ke website kita. Kenapa? Karena hasil dari AI itu pasti juga comot gitu. Betul. Ya. Kadang ada informasi yang nggak sesuai ya Mbak. Ya, informasinya juga harus kita make sure apakah benar-benar valid atau enggak, seperti itu. Jadi boleh pakai AI, nggak masalah, cuman jangan mentah-mentah 100% dipakai. Teman-teman tetap harus olah dan juga cross check, ataupun teman-teman cukup sebatas untuk mencari ide gitu ya. Misalnya promptnya atau perintahnya adalah ide artikel seputar Malang. Nah nanti teman-teman dapat itu idenya, nanti teman-teman riset sendiri sumber-sumbernya dari mana. Tentu gunakan sumber-sumber yang memang bisa dipercaya, seperti itu. Oke, karena memang dari Buat Malang sendiri kami itu nggak membolehkan buat menggunakan AI. Boleh AI tapi buat ya kayak outline-nya atau ya idenya aja kayak gitu sih Mbak, dari situ. Nah, kemudian mungkin kita udah hampir di penghujung ini ya. Rencana Permedia ke depan gimana sih Mbak? Rencana Permedia ke depan tuh sebenarnya untuk mitra nggak cuman mengembangkan media online dari sisi tulisan aja, tapi juga dari sisi audiovisual, informasi melalui audiovisual. Itu ada Pro TV gitu.
Terus juga sosial medianya mulai untuk didorong gitu ya, biar teman-teman tuh dari sisi brand medianya juga dikenal sama pengguna atau user di media online kayak gitu. Terus sekarang juga kebetulan baru ada salah satu radio di Jawa Timur namanya Cakra Krisna yang join juga dengan Promedia. Nah di situ tuh ada website. Jadi informasi si Cakra Krisna ini tadinya radio, sekarang bikin website sama Promedia. Informasinya tuh di sana lengkap banget, mulai dari konten tulis, si streamingnya radionya mereka, dan juga dilengkapi dengan Pro TV. Jadi teks, audio dan audio visual udah lengkap banget. Oh iya Mbak, yang hari ini Jumat itu, hari ini kan ada kayak streaming apa ya? Live streaming uji coba live Uji streaming. cobanya itu ya, oke. Jadi kita hari ini pun tag-nya hari Jumat ya. Jadi ini barengan tadi meluncurkannya streaming itu tadi ya. Oke. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen gabung dengan Promedia sebagai mitranya, boleh banget karena di sini tuh kita bakal didorong buat ya istilahnya dimentorin juga, mulai dari penulisan SEO yang benar, terus kita juga gimana sih cari cuan-cuannya ya. Gitu ya. Betul. Jadi kita bakal dimentori secara bisnis juga seperti itu. Jadi mungkin hari ini sampai sini dulu ya Mbak. Saya juga makasih banyak Sama-sama. sudah diajakin jalan-jalan tadi, banyak mengenal Solo, terus kemudian kulineran tadi, terus sama menyempatkan di tengah kesibukannya Mbak Zia buat kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini, kayak gitu sih. Ya kan Mbak. Makasih banyak. Sama-sama ya. Oke, buat teman-teman terima kasih udah menonton Jagongan Kreatif episode bareng saya hari ini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.